Support Timnas. Ngomongin Timnas lagi. Hasil pertandingan antara Tim Nasional Indonesia melawan Bahrain berakhir dengan skor 2-2. Hampir saja Tim Nasional Indonesia mengguncang seluruh pecinta sepak bola Indonesia, fans Tim Nasional Indonesia garis keras, mengguncang publik Asia Tenggara, bahkan mengguncang Asia jika Tim Nasional Indonesia pada pertandingan tadi berhasil memenangkan pertandingan. Menit-menit akhir yang menguras konsentrasi tentu saja, dan akhirnya Tim Nasional Indonesia harus kebobolan di detik-detik terakhir. Itulah pertandingan, tapi secara keseluruhan permainan Tim Nasional Indonesia malam ini sangat-sangat meyakinkan. Dan perlu kita ingat bahwa ini adalah round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana 6 negara saling memperebutkan tiket utama, ya. Juara grup dan runner up tentu saja semua negara menginginkan itu, ya. Dan jika melihat 3 pertandingan yang sudah dilalui Tim Nasional Indonesia, maka sebenarnya Tim Nasional Indonesia masih on the track jika targetnya adalah peringkat ketiga. Apalagi jika Tim Nasional Indonesia nanti mampu memenangkan pertandingan melawan Cina. Jika kita bisa melihat hasil pertandingan malam ini, ya, pertahanan Tim Nasional Indonesia sangat kompak, ya. Gol-gol yang tercipta pun bukan gol-gol sembarangan, ya. Jadi gol pertama kita bisa melihat bagaimana tendangan bebas nomor 8-nya Bahrain. Dan itu pun jika diulangi 100 kali belum tentu berhasil semuanya. Dan ya itulah, di atas kualitas, di atas teknik menendang ada yang namanya faktor luck, dan itu yang terjadi. Martin Paes saja hanya bisa melihat, dan kita harus akui bahwa itu adalah gol yang sangat-sangat bagus. Terus kemudian dari sisi Tim Nasional Indonesia, Ragnar Oratmangun mencetak gol, menyamakan kedudukan. Terus kemudian yang paling cantik, ya, Rafael Strijk berhasil memberikan keunggulan bagi Tim Nasional Indonesia dengan gol yang sangat-sangat manis, dibayar tuntas. Penjaga gawang Bahrain juga tidak bisa berkutik, hanya terdiam melihat bola masuk ke gawangnya sendiri. Skor 2-1. Terus kemudian detik-detik terakhir Tim Nasional Indonesia harus kebobolan lewat tendangan pojok, kemudian ada kemelut di depan gawang, dan akhirnya sodoran tendangan dari nomor 8 lagi Bahrain mampu menyamakan kedudukan. Saya tidak mau mengomentari berkaitan dengan wasit. Silakan teman-teman, apa yang terjadi dengan wasit malam ini? Apakah cukup fair untuk Tim Nasional Indonesia? Apakah memihak? Silakan tulis di kolom komentar. Tapi yang pasti, jika kita melihat statistik, ya, kita harus fair bahwa secara penguasaan bola Tim Nasional Indonesia memang kalah tipis, ya. Bahrain unggul 56%, sementara Tim Nasional Indonesia 44%. Dan yang menarik adalah total tendangannya, Bahrain 24 tendangan, sementara Tim Nasional Indonesia 5 tendangan. Ya, gol jelas 2-2, ya. Terus kemudian kalau kita bicara tentang akurasi umpan, Tim Nasional Indonesia 72%, Bahrain unggul 78%. Terus kemudian yang menjadi menarik lagi adalah pertahanan. Pertahanan Tim Nasional Indonesia jauh lebih unggul, yang artinya adalah sebagian bola beredar di pertahanan Tim Nasional Indonesia. Intercept 9 kali melawan 4, terus kemudian blockingnya 9 kali melawan 0, clearance-nya 28 kali. Penyelamatan penjaga gawang save Martin Paes 4 kali. Ini juga luar biasa sebenarnya bagi Martin Paes. Jadi skor 2-2 kalau kita melihat data statistik sebenarnya adalah sebuah pencapaian yang fair. Tapi kalau kita melihat pertandingannya sampai speechless, ya,
Harusnya 3 poin di bawah tim nasional Indonesia, pulang ke rumah, pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan harusnya juga tim nasional Indonesia hari ini memiliki poin 5 jika menang. Akan tetapi kenyataannya harus kita akui juga, tim nasional Indonesia 3 kali pertandingan, 3 kali seri, dan poinnya hari ini 3 poin, sementara berdiri di peringkat kelima klasemen ya, dan ini menjadi menarik, mendebarkan mengikuti perjalanan tim nasional Indonesia ke depannya. Ya, pertandingan melawan Cina menjadi pembuktian berikutnya bagi Coach Sintayong, apakah bisa menaklukkan Cina sebagai tanda bahwa tim nasional Indonesia mampu berkompetisi lebih untuk memperebutkan peringkat kedua ataupun ketiga. Kita nantikan pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Cina tanggal 15 Oktober nanti. Pasti juga kita semuanya tidak sabar menunggu kemenangan pertama tim nasional Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil yang cukup bagus, cukup menarik hasil seri ini, tapi sebenarnya kita berharap menang karena tim nasional Indonesia sempat unggul 2-1. Ya, sekali lagi itulah pertandingan, dan ini sekali lagi round 3 juga, jadi gap antara satu negara dengan negara lain saya pikir beti lah ya, beda-beda tipis, dan ini yang membuat konsistensi di setiap pertandingan untuk merebut poin ini harus diperlihatkan tim nasional Indonesia ke depan. Kita akan coba update lagi pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Cina berikut dengan persiapannya bersama saya Setioban. Thanks for watching.